Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada video berikutnya. Kita masuk pada pembahasan contoh soal. Untuk soal nomor 1, pernyataan berikut yang merupakan persamaan antara sel otot jantung dan sel otot rangka adalah, oke adik-adik ya, jadi yang ditanya adalah persamaan antara sel otot jantung dan sel otot rangka. Jadi kalau kita masih ingat otot jantung dan otot rangka, itu keduanya persamaannya adalah sama-sama memiliki sifat lurik, betul ya, nomor 4 betul. Lalu selain mereka punya sifat lurik, mereka punya inti banyak. Hanya bedanya kalau otot jantung banyak di tengah, kalau otot rangka banyak di tepi. Lalu kalau kita bicara percabangan ini hanya dimiliki pada otot jantung saja ya. Kalau otot lurik dia tidak memiliki percabangan. Lalu kalau kerjanya tidak dikendalikan oleh kehendak, artinya dia bersifat tidak sadar, involuntar, ini juga otot jantung. Karena kalau otot lurik dia sudah sadar. Oke. Maka persamaannya adalah 2 dan 4. Oke, jadi jawabannya C. Kita lanjut nomor 2, soal UM-UGM tahun 2007. Gerak menekuk lengan ini yang melibatkan otot bicep dan tricep menunjukkan karakteristik kemampuan otot, khususnya sifat titik-titik. Nah, kata kuncinya adik-adik di sini dikatakan menekuk lengan, lalu melibatkan bicep dan tricep. Posisi ketika menekuk lengan, maka kegiatannya pasti berkaitan dengan kontraksi otot flexor. Flexor itu gerakan ketika membengkokkan lengan. Nah, yang kontraksi bagian mana? Yang kontraksi adalah bagian bicep. Jadi kalau kita bicara otot pada bagian lengan atas, itu ada bicep yang di atas dan tricep di bawah. Nah, ketika lengan ditekuk atau flexor, maka otot bicep bagian atas akan kontraksi, sementara tricep bagian bawah dia akan mengalami relaksasi. Nah, relaksasi ini kalau di dalam istilah kerja otot bisa disebut juga dengan ekstensibilitas. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 itu ditunjukkan oleh pernyataan 2 dan 4 gitu. Kalau plastisitas itu kaku gitu ya. Maka sifatnya 2, 4 atau jawabannya C. Oke. Lanjut untuk soal nomor 3 adik-adik, soal UM-UDIP tahun 2013. Rakitis adalah suatu kondisi tulang yang menjadi keropos. Oke. Ini pertanyaannya tentang rakitis. Dan apakah betul tulang menjadi keropos adik-adik? Enggak ya, karena rakitis itu yang betul kakinya menjadi bentuk X atau O, bukan keropos. Kalau keropos itu osteoporosis ya. Rakitis terjadi karena kekurangan vitamin D, betul ya. Jadi kakinya X atau O itu karena dia avitaminosis vitamin D ya. Maka jawabannya D. Nomor 4, soal SBMPTN tahun 2015, secara umum mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan sebagai berikut, kecuali. Oke. Seperti tadi di bagian materi Mbak sudah jelaskan, kalau kita bicara mekanisme kontraksi otot, itu dia akan diawali dari rangsangan, begitu ya. Jadi rangsang yang diterima oleh sel saraf, lalu rangsang ini nanti akan memacu pelepasan asetilkolin atau yang disebut dengan neurotransmitter. Jadi senyawa kimia penghantar rangsang di bagian mana? Di bagian ujung prasinap saraf gitu ya, di ujung bagian prasinapsis dari saraf. Nah, lalu kalau sudah ada pelepasan asetilkolin ini dengan dibantu ion kalsium yang mengalir dari bagian tubulus membran gitu ya, bagian T, nanti neurotransmitter ini kemudian akan memacu masuknya Ca pada bagian ini, troponin, atau sebelum itu dia akan masuk dulu menyebabkan potensial aksi. Jadi setelah asetilkolin memacu pelepasan Ca ini akan menyebabkan penyaluran potensial aksi di bagian saraf motorik. Nah, kemudian begitu potensial aksi di bagian saraf motorik, baru dia akan masuk Ca-nya berikatan dengan troponin otot. Nah, jadi dia akan masuk ke bagian kompleks troponin otot sehingga akan ada terjadi mekanisme kontraksi otot yang diawali dari menempelnya kepala miosin di bagian aktin gitu ya.
Oke, berarti yang tidak berhubungan yang mana adik-adik? Kalau kita cek yang A, asetilkolin bekerja berhubungan ya. Mensekresikan neurotransmitter berhubungan, potensial berjalan sepanjang saraf sensorik. Kalau sepanjang saraf sensorik salah ya, karena kalau kontraksi otot pasti dia melibatkan saraf motorik. Berarti jawabannya nomor 4 adalah yang C. Yang D jelas, saraf motorik berjalan, ada potensial aksi jelas. Yang E terbukanya kanal mengalirkan ion kalsium jelas. Oke, jawabannya tepat yang C. Kita lanjut nomor 5, protein myofibril yang berfungsi mengikat ion kalsium dalam mekanisme kontraksi otot. Kata kuncinya adalah mengikat ion kalsium adik-adik. Protein pada bagian kontraksi otot itu kan ada dua ya, troponin dan tropomyosin. Kalau yang mengikat ion kalsium maka jawabannya adalah troponin. Kalau tropomyosin itu yang menutupi bagian aktin. Kemudian kita masuk soal nomor 6, pernyataan manakah yang tepat mengenai mekanisme kerja jaringan otot, atau soal SBMPTN tahun 2015 ya. Oke. Otot lurik bekerja lambat menanggapi rangsang. Ingat adik-adik, kalau otot lurik itu kerjanya sadar, berarti dia pasti kerjanya cepat ya, bukan lambat. Oke, berarti yang A salah. Otot jantung bekerja cepat. Salah juga ya, karena jantung itu involunter, dia lambat berarti. Otot serat lintang, nah serat lintang itu adalah otot lurik adik-adik, bekerja involunter, salah juga karena harusnya dia volunter atau sadar. Otot jantung bersifat involunter atau tidak sadar. Oke, berarti betul ya. Kalau yang E, otot polos volunter, salah karena harusnya dia involunter. Oke, berarti jelas yang D. Kita lanjut soal nomor 7. SBMPTN 2015, pernyataan yang menunjukkan struktur fungsi nomor 4 adalah, oke, kita lihat gambarnya adik-adik. Kalau nomor 4 berarti dia penghubung antara nomor 3 dan 5 ya. 3 ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas. Kalau nomor 5 itu tulang pada bagian lengan bawah yang berhubungan dengan kelingking, berarti dia tulang hasta. Sementara kalau nomor 1 berarti ini adalah tendon. Kenapa tendon? Karena nomor 1 menghubungkan 2 sebagai otot dengan tulang yang di bagian sini. Ini namanya tulang pengumpil yang lurusnya dengan jempol. Nah, karena pertanyaan soal nomor 7 bertanya nomor 4, berarti nomor 4 inilah yang kita sebut sebagai ligamen. Dia penghubung antar tulang. Berarti kalau jawabannya tendon salah ya. Yang B, ligamen menggerakkan tangan, tidak, karena ligamen bukan untuk menggerakkan ya, tapi menghubungkan antar jaringan tulang. Ligamen menjaga koneksi tulang pengumpil dengan tulang atas. Oh, dia bukan tulang pengumpil ya, tapi tulang hasta. Berarti bukan yang C. Yang D, tendon, jelas tidak. Yang E, ligamen menjaga koneksi hasta dengan lengan atas. Betul ya? Jawabannya I. Soal nomor 8 SBMPTN 2016, terjadinya fatigue pada otot disebabkan oleh, nah di sini ada kata fatigue. Fatigue itu artinya adalah kelelahan adik-adik. Kalau kelelahan itu terjadi kenapa? Karena aktivitas tubuh yang berlebihan, betul ya? Nah, aktivitas tubuh yang berlebihan maka dia akan menyebabkan terjadi respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu artinya kontraksi otot yang meningkat dengan cepat. Naik gitu ya, kontraksi ototnya naik. Kalau kontraksi ototnya naik, maka asam laktatnya pada bagian otot itu akan semakin tinggi kadarnya, sehingga ada penimbunan asam laktat dan dia akan menyebabkan kelelahan. Berarti aktivitas tubuh berlebihan betul, kebutuhan oksigen seluler yang tidak terpenuhi betul karena aktivitasnya anaerob. Penimbunan asam laktat betul. Kalau pengangkutan asam laktat tidak ya, karena harusnya ditimbun dulu. Kalau pengangkutan enggak. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Maka jawabannya A. Kita lanjut. Soal nomor 9, soal UM-UGM 2018. Seseorang yang menderita kelainan genetis berupa Ullrich congenital muscular dystrophy merupakan kondisi yang diakibatkan terganggunya sintesis protein yang menentukan kerja otot. Protein yang dimaksud adalah di sini dikatakan congenital muscular dystrophy. Jadi ini adalah kelainan sejak bayi, bawaan begitu ya, di mana
ototnya menjadi melemah, bahkan sangat melemah. Untuk menggerakkan tubuhnya saja dia susah gitu ya, tidak mampu. Nah, itu terjadi karena ada gangguan pada protein yang menentukan kontraksi otot. Nah, protein itu ada dua yang kita sebut dengan myofibril. Ada myofibril yang tipis, namanya adalah aktin atau filamen aktin, dan ada myofibril yang tebal. Nah, yang tebal itu yang kita sebut dengan miosin. Berarti jawabannya 1 dan 3 ya. Oke, maka jawabannya B, karena itulah protein untuk kontraksi otot. Soal terakhir, SIMAUI 2018, sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasma dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T, miofibril otot rangka. Ini yang tadi seperti saya katakan adik-adik. Jadi, kalau awalnya dimulai dari rangsang tadi ya, kemudian rangsang ini akan mempengaruhi neurotransmitter. Nah, neurotransmitter seperti asetilkolin itu dengan dibantu kalsium yang masuk melalui bagian tubulus T, selanjutnya akan menyebabkan adanya potensial aksi di bagian saraf. Nah, begitu muncul potensial aksi, baru dia masuk ke daerah perangkat troponin, tropominosin, dan kawan-kawan. Berarti kalau dikatakan sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasma dipengaruhi impuls, itu betul ya, karena diawali dari rangsang. Ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin. Oh, salah. Karena harusnya siapa dia? Troponin, bukan tropomiosin. Kalau benar salah, berarti jawabannya C. Oke adik-adik, itu untuk soal latihan. Jadi silahkan nanti dicoba untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa disambung di grup gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.